Jadi banyak sekali sih perubahan Ortus Egg dari 1.1 ke 1.2, terutama di bagian lidah dan terutama di bagian heel country ini. Set, biar kayak pesulap merah gitu kan, set gitu yang lagi viral itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Ridwan dan tentunya di channel Diki Ridwan. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat semuanya. Semoga pokoknya sehat-sehat selalu. Semoga juga banyak rezekinya. Supaya belanjanya di mana? Ya di Widasport. Dan ini reviewan YouTube yang tentang mengenai dunia olahraga. Tentang kali ini gue akan nge-review atau merekomendasikan sepatu lari Ortus Egg yang dimana tipe ini merupakan tipe keluaran yang pertama dan sekaligus juga yang saya akan review keluaran yang terbaru juga dari Ortus Egg. Jadi ini dia namanya, yaitu sepatu running Ortus Egg Hyperglide. Nah, ini merupakan sepatu lari Ortus Egg yang pertama kali memproduksi. Jadi Ortus Egg itu pertama kali memproduksi, yaitu namanya Ortus Egg Hyperglide. Dan Hyperglide ini sekarang sudah memiliki dua series. Yang pertama ada series 1 dan yang kedua ada series yang 1.2, yaitu keluaran terbaru, yaitu dengan warna cloud blue. Ini nih, biru awan, warna black dan warna ada sedikit warna outrage, warna merah. Nah, sepatu lari Ortus Egg ini yang di series 1.2 ini menurut saya dan bagi saya dan emang faktanya Hyperglide ini banyak sekali perubahan-perubahan. Yang pertama yang 1.2, ada di bagian perubahan yang lidah, yang kedua yang ini nih. Nah, jadi dari 1.1 sampai ke 1.2 itu, yang pertama itu ada perubahan di bagian lidah yang ini nih. Kalau 1.1 yang seri 1, dia itu masih menggunakan teknologi atau masih menggunakan bahan kayak mesh. Sedangkan yang ada di 1.2, dia memiliki bahan kayak lidah sintetis. Kayak kalau nggak salah ini bahan sweat yang tipis dan kulit sintetis yang juga tipis. Nah, mungkin kenapa Ortus Egg memikirkan atau kenapa bisa melakukan sebuah perubahan itu, ya mungkin secara lebih jelasnya dan secara lebih functionnya kayaknya sih biar si sepatu running ini memiliki keringanan yang cukup maksimal dan tentunya di bagian lidah ini. Jadi memang ya dalam tanda kutip keringanan nomor 1 sih untuk sepatu lari. Jadi makanya Ortus Egg dari series 1 dan series 2 memiliki perubahan ada di bagian lidah yang ini. Dan ini menggunakan 1.2 menggunakan lidah kayak lidah sweat yang menggunakan bahan sintetis yang tipis. Itulah mungkin dari fungsi keringanannya yang lebih diutamakan. Nah, terus perubahan yang kedua dari Hyperglide 1.2 ini, yang kedua itu di bagian ini nih, di bagian heel counternya. Nah, untuk di bagian heel counternya dari 1.2 dia itu menggunakan mesh. Sedangkan di bagian 1.1 yang kemarin dia itu masih menggunakan kayak bahan kayak bahan sejenis material gitulah. Jadi anggapannya mungkin supaya sepatu ini untuk di 1.2 ini kenapa menggunakan mesh. Nah, ini nih kelihatan banget ini di bagian belakang ada kayak pori-pori, kayak bolong-bolong gitu untuk sirkulasi udara, supaya sirkulasi udaranya lebih maksimal dan lebih sejuk dipakainya. Jadi banyak sekali sih perubahan Ortus Egg dari 1.1 ke 1.2, terutama di bagian lidah dan terutama di bagian heel country yang ini. Jadi mungkin Ortus Egg lebih mengutamakan kenyamanan sih. Nah, kalau menurut saya juga sepatu ini sangat cocok sekali, tapi tidak direkomendasikan untuk maraton jarak jauh. Ya maksimal menurut saya sih Ortus Egg Hyperglide ini lebih cocok untuk half maraton ya. Jadi di bawah 21 kilo. Yang menurut saya di maraton 21 kilo, ya kalau misalkan kalau bilang secara fungsi, dan kalau memang kalian suka maraton di atas itu, tidak sangat direkomendasikan. Tapi ya oke-oke aja sih, bisa-bisa aja. Cuman di bagian midsole-nya, di bagian ini, kayaknya kalau dipakai 40 km kayaknya agak cukup memakan yang ada di bagian midsole. Jadi cukup menggerus banget gitu.
Jadi sepatu ini menurut gua sangat cocok sekali untuk di bawah 21 km, atau mungkin untuk kayak kita lah yang lari-lari jarak deket gitu kan, yang CFD-an deket-deket, yang lari-lari sekedar lari gitu kan supaya keringat kita muncul. Ya, yang lari-lari, pokoknya yang lari-lari di bawah 21 km, 5 kilo, 10 kilo. Jadi sangat cocok sekali ini untuk Hyperglide ini. Jadi nggak terlalu cocok lah untuk maraton. Nah, yang ketiga, perubahan dari series 1 dari series kedua untuk di Hyperglide. Nah, ada di bagian upper yang paling depan. Nah, untuk di bagian paling depan untuk Hyperglide 1.2 ini kayak ada presan, kayak kayak bahan sih, material, tapi lumayan sedikit agak fungsi banget. Jadi mungkin supaya untuk memperkuat di bagian upper, di bagian depan yang ini. Sedangkan untuk di bagian Hyperglide yang 1.1 dia itu masih di press TPU yang ada di bagian luar. Nah, tapi jangan khawatir, meskipun di sini di 1.2 gak ada presan TPU di bagian samping, dia memiliki presan TPU yang ada di bagian dalam. Jadi jangan khawatir, kenapa sih Hyperglide di 1.2 gak ada presan TPU di bagian depan? Nah, jadi dia itu masuknya di press lagi ada di bagian dalam. Jadi sehingga sepatu ini menurut gua yang di bagian teknologi yang di bagian yang ke belakang ada, dan teknologi yang ada di yang paling baru juga ada, dan ini teknologi yang paling baru ada di bagian yang ini nih. Nah yang ini kan nggak ada nih, kelihatan banget kan nggak ada. Nah jadi teknologi yang belakang ada di bagian dalamnya. Soalnya susah sih ya, kalau misalkan jelasin di video itu agak susah. Tapi kalau misalkan kalian udah beli, nah kelihatan banget nih dan kerasa banget ada di bagian dalamnya nih presan TPU-nya. Nah, untuk bagian midsole-nya, menurut saya sih oke-oke aja ya. Kalau untuk tujuannya untuk half marathon oke-oke aja, tapi kalau misalkan untuk di ultra marathon yang emang benar-benar maraton untuk 40 km gak terlalu direkomendasikan sih. Tapi untuk bagian half marathon midsole menurut saya cocok banget sih, dan cocok juga karena midsole-nya ini sangat empuk banget. Kalau gak salah empuknya itu kayaknya sih kayak Yupi, kalau gak salah kata orang-orang itu kayak Yupi cuma. Jadi sepatu ini menurut gua cocok banget untuk half marathon yang 10 kilo, 5 kilo. Gua sih ya 10 kilo gak mungkin kayaknya. 10 kilo maksimal gua paling 8 kilo, 5 kilo juga udah capek banget. Ya gua pemula lah, yang namanya pemula ya capek anjay. Tapi ya yang penting kita itu meskipun 5 kilo, lari 5 kilo, 8 kilo, kalau kita teratur ya secara keseluruhan bisa nambah. Untuk 15 kilo kayaknya kuat, mungkin kuat, mungkin enggak sih. Tapi ini dia sih rekomendasi sepatu lari untuk half marathon dari Hyperglide, Ortus Egg Hyperglide, karena dia juga udah memiliki rubber, yang dimana rubber ini berfungsi untuk supaya tidak terkikis banget di bagian midsole, jadi supaya ketahan. Nah, di bagian outsole-nya, di bagian rubber outsole-nya, dia itu tidak full rubber. Nah, mungkin tujuannya supaya juga untuk masalah keringanan ya. Nah, full rubbernya itu ada di bagian depan, nah ada juga di bagian belakang. Jadi Ortus Egg tahu mungkin di mana sih letak yang harus dipakai rubber dan di mana sih letak yang nggak harus dipakai rubber. Nah, untuk di bagian tengahnya ini kayak sama dengan bahan midsole, dan juga outsole-nya secara bentuk shape outsole-nya dia bener-bener karakteristik banget dengan Ortus Egg punya. Jadi bentuknya, shape-nya kayak gini nih. Ini sama nih, outsole ini sama dengan outsole Hyperfuse kembarannya. Nah, ada sedikit perbedaan dengan Hyperglide series 1 dengan series 1.2 yang baru ini. Nah, yang ini harganya 499.000, sedangkan harga yang series pertama itu ada di harga 449.000. Jadi bedanya sekitaran 50 ribuan. Nah, mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kenapa harganya bisa semahal ini? Jadi karena mungkin ada teknologi-teknologi baru yang kelihatan banget ada di bagian ini nih, di bagian upper bagian depan ada kayak presan. Jadi makanya harganya agak berbeda, 50.000 agak berbeda.
Ya teknologi baru, harganya agak beda dikit, ya gak apa-apa sih menurut gua, selagi sepatu ini memberikan kenyamanan yang cukup maksimal. Nah itu dia rekomendasi sepatu lari half marathon yang 5 kilo, 10 kilo, 15, pokoknya yang di bawah 21 km. Ini dia bisa dicoba, Ortus Egg Hyperglide seri 1.2 dengan punya 3 varian warna. Ada warna cloud blue yang ini, ada yang warna putih, dan ada yang warna biru muda yang cerah itu. Nah ini dia, sepatu ini bisa didapatkan di Wida Sport Kawali Ciamis. Kalian yang mau mencobanya atau yang mau membeli, langsung saja kunjungi langsung di Jalan Siliwangi nomor 212 Kawali Ciamis. Dan semoga video ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi para runners yang hobi-hobi lari. Ini dia bisa dicoba rekomendasi Ortus Egg Hyperglide 1.2. Dan saya Diki Ridwan, jangan lupa subscribe channel Diki Ridwan. Semoga dengan adanya kalian mensubscribe, dengan mendukungnya channel ini bisa lebih berkembang, dan saya juga lebih semangat untuk review sebuah sepatu-sepatu atau tentang dunia olahraga. Dan saya Diki Ridwan, semoga kalian sehat selalu. Saya Diki Ridwan, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Ortus Egg Hyperglide 1.2.